Bisa karena Hai, halo pagi menuju siang. Pagi menuju siang. lagi dari mana Kak? Anda orang mana kak? Dari Bandung, Kak. Oh Sunda. Ada Bandung. Iya, Sunda. Asli Bandung. Kok deg-degan ya naik ke sini? Jangan deg-degan dong. Mungkin bisa diperiksa ke dokter dulu. Iya bener. Biasa kan Komal nggak kayak gini gitu bawaannya. Tapi kok di sini gini bawaannya. Auranya nih. Caranya gimana? Sebentar ya, Buni, aku jawab sebentar bawah itu. Kemelekatan apakah bisa terjadi tanpa interaksi di dunia 3D? Bisa. Ketika kaki kita masih porsinya lebih banyak ke duniawi, itu yang dimaksud 3D. Gitu. Kemelekatan dalam hal apapun. Ketika kaki kita masih menginjak di duniawi, ke duniawi yang lebih banyak porsinya di duniawi, itu masih ikutnya 3D, 3 dimensi. Masalah apa sih tadi itu cinta ya? Jangan dibahas kalau cinta tuh. Iya, bahas zodiak aja ya. Gimana kali ini? Enggak, aku nggak suka zodiak. Nggak suka zodiak, aku nggak ngelihat zodiak. Iya, gimana? Ada yang Enggak sih. Dalam artian kan kalau kita mengenang masa lalu aja kita kan nggak bakalan maju-maju ya gitu. Istilahnya stuck aja di masa lalu. Kita kan masa lalu itu nggak ada yang gimana gitu. Pasti kita nyobain dulu masa lalu itu tuh seperti apa gitu kan. Apalagi di saya kan udah tua nih. senior lah ya. Enggak juga sih. Kadang artian dalam pemikiran sendiri itu kalau misalkan kita lagi ngelamun sendiri pasti ada lah di memori kita masa lalu kita tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan kita balik lagi ke masa lalu itu kan nggak mungkin gitu. Karena kita udah punya anak lah ya. Iya. Jadi untuk menghadapi itu semua kita harus berusaha dari diri kita sendiri untuk oke lah kita maju gitu. Karena nggak mungkin kita muter aja di situ gitu. Iya. Dalam artian ya hidup kita tuh ya saat ini kan, sekarang ini gitu kan. Di detik ini. Apalagi kan kalau misalkan muter di dunia belakang kan, kebanyakan kita kan ke ajeb-ajeb gitu kan. Masa iya udah tua mau ke ajeb-ajeb gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Oke, paham. Makanya kalau apa-apa itu ya kita balik lagi ke diri kita sendiri ya sebetulnya. Move on itu balik lagi ke diri sendiri gitu. Istilahnya kita dalam artian saya pun lagi berusaha nih untuk nggak balik lagi ke situ gitu. Karena terlalu apa ya? Bukan untuk dilupakan karena yang aku pakai itu terlalu dalam istilahnya. Kalau ada kemauan ke situ aku pun berusaha untuk menahan tidak gitu. Oke, aku paham nih arahnya kemana nih. Gitu. Sebetulnya saya ini masih masa-masa menyembuhkan diri sendirilah. Perjalanan ini karena terpaksa karena keadaan atau memang berangkat dari dirimu sendiri? Dari diri sendiri, karena kita kan dalam circle itu kan kita beda-beda Kak. Kalau misalkan kita di circle ini kita is okay gitu. Ada lagi circle yang baru, oh seperti ini. Jadi kita pun selalu menghindari circle yang membawa kita ke masa lalu itu gitu. Iya, circle itu kan support ya. Memang. Tapi porsi terbesar tuh sembuh atau enggak, mau sembuh atau enggak, mau lepas atau enggak kan dari diri sendiri. Ya itu. Kalau cuma Tahap ngandelin circle, sembuh saya itu memang susah juga sih ya. Apalagi kan kita istilahnya dari mudanya gitu kan, pergaulannya bebas lah istilahnya kan. Iya. Ini tuh saya lagi berjuang sebetulnya Kak. Lagi berjuang menahan itu gitu. Udah berapa lama? Saya terakhir tuh 2021 ya. Makanya sekarang lagi berjuang. Makanya aku nggak pernah keluar sekarang. Paling nyari hiburan ya di TikTok gitu sama teman-teman Komal kan kayak gitu. Sakau terparahnya apa? Ya kalau lagi pengennya itu nggak kuat. Iya, maksudnya ngelakuin apa? Makanya ngelakuin apa?
kalau misalkan untuk ke fisik enggak juga sih kalau saya ya, karena selalu terkendali dari dulu juga. Cuman bibir yang suka ini sama gigi gitu. Yang nggak bisa kuat nahan itu gigi gitu kan, sama menggigilnya ya? Itu gitu. Ya. Oke. Berisik kan kalau udah kayak gitu, kadang lagi di posisi lagi memori kesana, tinggi kan gitu kan, imajinasi itu gitu. Ya nggak kalah. Kadang melawan itu nggak mampu kadang, tapi kita harus mampu gitu. Sekarang kita berpikir udah punya anak 3, masa iya harus begitu terus gitu kan? Ngeri kan? Oke, sekarang aku nanya, yang kakak lakuin apa untuk meredam itu? Nyari ini kesibukan di rumah apa aja yang aku kerjain gitu loh. Nyari hiburannya di situ aku. Pernah ngelakuin meditasi nggak? Belum pernah. Mau nyoba tapi takut. Mau nyoba tapi takut. Lepasin aja, karena ketakutan itu salah satu belum bisa menerima diri sendiri. Perubahan ke diri sendiri. Ketakutan itu berarti kita belum siap menerima perubahan diri sendiri. Jangan takut, lepasin aja gitu. Nanti DM aku ya. Iya. Nanti DM-an ya. Nanti DM aku ya. Soalnya kadang kalau misalkan lagi kelilingnya di situ gitu, ke badan gak enak, linu semua gitu kan. Tapi aku harus kuat gitu. Iya, paham. Soalnya kan dalam artian anak-anak aku gimana gitu kan kalau ke posisi itu lagi. Itu terlalu tinggi sih menurut saya. Saya tuh dari 2000 sampai 2021 saya. Tapi untuk tidak menyakiti diri sendiri udah bagus sih. Masih ada kontrol di situ ya. Iya, kadang teman-teman aku gila sih dulu, ngeri aku di kosan ngelihat temen sampai motongin kuku berdarah gitu, ngeri juga gitu. Iya. Tapi kalau saya masih bisa dibawa slow gitu, nggak ke diri sendiri. Justru kadang aku lebih banyak diem, Kak. Ini kan yang urgent gitu loh. Ngeri kalau yang kayak gitu tuh. Saya pun ngelihatnya, waduh, kata saya tuh ngeri banget gitu. Kalau saya slow sih sebetulnya. Yang penting dengerin musik aja, itu slow gitu buat saya gitu. Kemungkinan kalau dulu kan berangkat Jumat pulang Senin gitu kan. Kanik liatin, Kanik sampai kayak gitu. Iya, Kanik kita. Untung dulu belum ketemu Nika. Berangkat Kalau Jumat ketemu kita gaya gitu kan. Pulang Senin berantakannya minta ampun gitu kan. Dulu tuh ngeri juga kalau inget ke situ, Kak. Ya kalau ketemu Nik waktu itu berangkat Jumat, pulang Jumat. Sama gilanya itu. Sama-sama gilanya itu benar. Ya ampun. Oke. Gimana lo Nik? Kalau menurut lo Nik? Iya, kalau menurut gue sih lebih kayak gue pernah berada di posisi ya, kita kan nggak berbangga dengan masa lalu yang seperti itu ya, makanya iya memang gitu. Jadi benar-benar fase hidup itu kan kita di saat itu juga fase yang benar-benar susah dibilangin, kayak kita tuh ngerasa kayak nikmatin dulu aja hidup gitu kan ya. Kalau nggak kita bilang yang penting nyoba aja dulu biar tahu. Berbagai macam lah persepsi di pikiran itu. Ngapain lu ngatur-ngatur gue gitu kan, gue mau masuk surga masuk neraka urusan gue, pokoknya apapun itu kita lawan deh di saat itu gitu kan, kata-kata orang betul. Karena lagi di posisi yang benar-benar pergi Jumat pulang Jumat gitu kan. Terus sampai gimana ya, nggak berasa waktu berlalu gitu kan, nggak berasa oh ternyata gue udah umur sekian, oh ternyata gue mau jadi apa gitu kan. Terus Nik, lo sendiri gimana Nik waktu itu Nik, kok bisa cabut dari situ gitu? Kalau aku lebih ke sadar ke diri sendiri sih, karena gue udah nggak ada orang tua satu. Terus ketika itu gue ngerasa ya mungkin gue bisa ngomong ya, maksudnya gue semua pacar gue tuh nggak ada yang orang susah gitu dulu. Terus tapi gue aduh gimana ya ngomongnya ya, pokoknya intinya nggak halal lah gitu loh apa yang kita dapatkan gitu loh. Jadi dari segi kehidupan ya kita intinya lu nggak nyaman ya, nggak nyaman. Gue jual minuman gitu kan intinya gitu, gue jual minuman ya, itu kan bisnis tapi kan nggak berkah lah ya gitu. Terus
sampai akhirnya gua nggak bangun. Jadi gue kemarin tuh dibilang sama Vina tuh yang kayak gue pernah di posisi tidur tapi jiwa gue tuh keluar gitu. Jiwa gue tuh keluar. Bukan ruh ya? Iya, ruh gue tuh keluar. Enggak, bukan. Kalau ruh lu udah nggak bisa ngomong di sini, guys. Iya. Jiwa gitu. Jadi dengerin Fatwanik aku gara-gara sebetulnya. Mahardika, welcome. Terus Iya, sampai-sampai kan gara-gara suami pun memohon gitu. Iya, akhirnya tuh aku keluar dari itu. Aku tuh tidur sampai 2 hari. 2 hari aku nggak bangun gitu. Jadi hari ini tuh aku kayak ini banget ya, jackpot banget ya kan. Terus lemes, terus tidur. Ternyata 2 hari aku nggak tahu lagi nih hari apa gitu kan. Nah tapi di dalam itu tuh aku masih jalan-jalan gitu loh, masih aktivitas gitu. Aku pikir aku tuh udah bangun, ternyata tuh aku belum bangun gitu. Nah terus pas sudah itu gue langsung berpikir, lah kalau gue mati gimana itu ceritanya gitu loh. Seandainya beneran gue nggak bangun lagi tuh gimana ceritanya nih gitu. Nah di situ gue bener-bener sadar. Jadi kayak tiba-tiba dan dilalah nggak tuh? Maksudnya tiba-tiba gue tuh handphone gue rusak ya kan, terus di situ mungkin gue kehilangan kontak teman-teman gue gitu. Terus kehilangan kontak teman-teman gue, akhirnya gue ngerasa nggak bisa. Nah di situ fase gue ini setelah gue kerja kantoran dan segala macem ya. Terus fase kehidupan dunia malam gue tuh hilang tuh, lost contact, ya kan. Nah, jadi ketika hilang lost contact gue bingung. Nah gue kesusahan tuh selama 3 minggu gue nggak makan sama sekali, gue cuma minum air keran. Itu fase yang gue ceritain di live awal-awal ini dulu ya kan. Nah itu gue pernah sempat gue ceritakan di awal-awal. Gue 3 minggu tuh gue minum air keran loh. Kalian bayangin, gue nggak makan nasi sama sekali. Dan gue udah berserah sama Tuhan karena gue nggak punya kuota. Gue nggak punya zaman itu bukan kuota ya, kayak masih paket. Apa ya? Iya paket. Ya sama, paket BlackBerry. Iya. Terus gue pasrah, kayaknya gue mati nih gitu, karena gue nggak bisa ngontak siapapun, gue nggak pegang duit siapapun, kayaknya gue mati nih gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba temen gue datang ngetuk kosan gue. Waktu itu gue masih ngekos ya gitu, yang sepetak gitu kan. Terus assalamualaikum katanya, waalaikumsalam gitu. Gue kebetulan lewat nih, gue beli nasi padang katanya gitu. Yaudah yuk makan bareng. Hah? Gue langsung kaget. Lu nggak lapar? Enggak. Aku bilang, aku tuh 3 minggu nggak makan, aku bilang nggak lapar gitu. Enggak. Ya, gue udah terlanjur beli. Ya udah deh, kalau maksa gitu. Masih belagak sok gitu kan, kayak ya udah deh kalau lu maksa makan. Terus tiba-tiba temanku ngeliat galon, ngeliat sekitar, lu nggak ada minuman? Enggak, mager, gue beli ke warung. Ya udah deh, lu beli sono deh gitu kan. Gimana sih lu gitu kan? Gue udah bawa makan, iya tapi gue mager nih gini-gini. Lu aja yang beli. Akhirnya beli temen. Terus akhirnya bener-bener dia nanya, lu punya lu jujur sama gue katanya gitu. Maksudnya tuh lu lagi gimana keadaannya gitu loh. Lagi gimana gini-gini. Enggak apa-apa sih, gue bilang gitu. Biasa aja, gue bilang. Terus tiba-tiba dia nangis. Istrinya nelpon dia. Dia nelpon istrinya. Terus dia cerita, ternyata ini alasannya katanya gitu. Aku nggak paham tuh. Jadi temenku itu tuh habis belanja bulanan ke, waktu itu Carrefour masih ada ya, ke Carrefour. Terus biasanya mereka tuh nggak pernah ngambil bonus-bonusan gitu loh. Kayak ngerti nggak kalian? Misalnya kalian beli apa banyak, nanti bonus telur berapa papan, nanti bonus Indomie berapa bungkus kayak gitu kan. Biasanya temanku tuh nggak pernah ngambil bonus-bonusan kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa istrinya tuh bilang, ambil aja, siapa tahu nanti ada yang butuh katanya gitu. Nah ketika itu pas itu kayaknya nangis istrinya gitu loh. Jadi kayak ditelepon kan nangis. Terus ternyata gue ngambil bonusan ini tuh ya bukan berarti gue gimana-gimana ya nih kata gitu. Ini ada, akhirnya dikasih beras tuh, dikasih beras, dikasih mie, dikasih telur. Terus tiba-tiba istri nanya, lu pegang duit nggak gini gitu kan. Ya jujur aja nih, nggak usah gimana, udah kepalang tanggung kita ngomong kayak begini gitu. Ya udah di situ gue bener-bener lemes ke lantai gitu kan, kayak ya emang belum saatnya mati, ya gue nggak bakalan mati gitu loh.
pertolongan tanpa diminta pun di situ tuh Allah tuh nyata gitu, datengin hidup gue tanpa gue harus gimana-gimana, tapi teman sendiri yang datang bawa makanan, dikasih duit lagi 5 juta. Di saat itu gede banget loh 5 juta gitu loh, untuk gue bertahan hidup. Iyalah. Sampai gue dapat kerja lagi, sampai gue bisa beli paket, beli handphone dan segala macem. 5 juta itu hilang semua masalah hidup gue seketika. Kosan gue kan waktu itu di saat itu 700.000, itu udah kesannya susah lah di saat itu 700.000 ya kan. Terus udah gue beli paket, beli handphone, dan itu bener-bener masalah hidup gue hilang seketika. Hah? Gue langsung kaget. Apakah gue akan balik lagi ke dunia itu? Kayaknya gue bodoh deh gitu loh. Kayaknya gue bodoh gitu loh. Kalau gue balik lagi kayaknya bodoh. Dan akhirnya gue nggak mau nyari lagi tuh teman-teman gue, entah itu dunia malam, entah itu apa gitu kan. Mereka ngajak sampai pada titik ini, Kak Dinda. Gue ketemu lagi temen gue bertahun-tahun. Gue 2017 kan berhenti minum kan. Ketika minuman itu ada di depan aku gitu kan, aku nyiumnya aja tuh udah enak gitu. Kayak, aduh, kok gue bisa ya minum ini dulu ya? Kok gue bisa menikmati ya? Padahal nyiumnya aja enak nih. Udah alkohol gitu kan, baunya sempek banget ya kan. Kok ini tuh bikin gue enak ya dulu ya? Sekarang kok lebih kayak kayak jauh deh dari gue, jangan ada bau-bau kayak gini deh gitu loh. Jadi itu titik balik. Kalau dulu kan Long Island juga dinikmatin ya kan, Nik? Iya. Apapun, aku kan bilang aku tuh penikmat semuanya gitu. Apapun aku makan, Iya. apapun aku minum gitu. Jadi, Iya. Kalau fasenya si Kak Dinda ini udah di atas lu nih. iya kan. Gue sih alhamdulillah gue nggak pernah sampai make obat-obat gitu. Gua alhamdulillah sih nggak gitu loh. Gue nggak sampai di Saya itu terjun, saya cobain semua Kak. Sampai-sampai 2021 teman meninggal, dari situ aku down. Suami pun memohon ke saya, udah lama, udah mau menuju tua gitu, masa mau kayak gitu aja, kata suami tuh. Lihatlah anak-anak gitu loh. Anak-anak udah gede-gede gitu, masa nggak malu gitu. Suami pun sampai memohon. Nah dari situ aku belajar. Kalau untuk kesadar ya mungkin belum ada ya, tapi belajar. Aku berusaha belajar gitu untuk menghindar gitu. Sempat direhab nggak? Aku rehab diri sendiri aja. Bismillah mampu gitu loh. Dengan Bismillah aja Kak nih kalau saya. Soalnya kan kalau misalkan ke dokter juga percuma, masih dikasih juga. Kalau itu kan langsung drop gitu. Saya langsung tutup gitu. Kalau di dokter kan minimal istilahnya dikasih sedikit demi sedikit untuk menghilangkannya. Tapi kalau saya langsung di drop gitu. Belajar di situ aku. Iya. Makanya sekarang tuh aku percaya ya. Ketika aku hidupnya mungkin kurang beruntung atau lagi nggak pegang banyak atau dalam posisi down gini, aku tuh udah nggak takut dan aku tuh sesantai itu karena aku udah pernah di posisi yang bener-bener tuh udah hopeless gitu loh. Tapi aku nggak kepikiran untuk bunuh diri sih, enggak ya. Maksudnya aku cuma berserah aja. Kalau emang takdir aku udah sampai di sini, udah nggak makan nasi loh 3 minggu itu masih hidup, itu keren sih gitu loh. Cuman apa namanya? Ya minum air keran gitu loh. Terus abis itu cuman kayak gimana ya, makanan warung gitu yang itu diirit-irit. Aku pernah nyemil aja gitu ya. Nyemil aja. Indomie aja tuh, satu Indomie itu aku potek jadi 4 gitu loh. Buat makan aku cemilin gitu kan. Itu aja. Terus itu masih hidup tuh kayak gimana gitu. Aku tuh mikir kayak nggak sanggup sekarang. Pasti kurus waktu itu, kurus banget. Iya pastilah. Terus udah kusut, itu udah pasti kusut, kurus, nggak enak dilihat lah gitu loh. Terus pasrah, tapi pasrahnya sambil sholat ya teman-teman ya. Bukan aku tuh yang kayak bukan pasrah terus nunggu nasib doang, enggak. Tapi udah sadar, lu udah mulai sholat gitu loh. Nah itu kuncinya Nik, itu kuncinya. Jadi ada yang sadar dia lagi terpuruk, tapi dia tidak mau ikhtiar. Nah itu bodoh sih. Ya, orang tuh sadar ya kalau dia lagi terpuruk, tapi tidak mau. Kalau orang Jawa nggak mau bilang, kalau orang Jawa bilang nggak mau ini, berusaha mendekat sih gitu loh. Intinya sih kayak gitu. Dia sadar lagi terpuruk nih, dia sadar lagi susah, tapi malah semakin menjauh. Itulah gitu. Kuncinya tuh sebenarnya. Ya, tapi kebanyakan seperti itu sih Bang. Iya. Kebanyakan seperti itu orang. Udah tahu dia tuh lagi ini, tapi nggak berusaha untuk mendekatkan diri sama pencipta gitu loh. Ya kan ciri-ciri kebanyakan seperti itu. Ciri-ciri hati yang gelap itu menganggap dosa itu biasa
dan tidak menikmati ibadah, itu kan yang perlu dikhawatirkan. Lo nggak dapat nikmatnya ibadah, berarti ada yang salah di hati lo. Ya hati lo gelap, gitu loh. Terus lo menganggap dulu ini lo anggap dosa, sekarang malah dosa itu lo anggap biasa. Itu lo harus mempertanyakan diri lo. Sekarang yang banyak yang terjadi, banyak menormalisasi hal-hal yang dulu kita anggap ini dosa, ini kita anggap ini penyimpangan, ini kita anggap apapun itu, tapi kita anggap biasa. Itu ada masalah di hati kita. Itu aja kuncinya. Kalau ngelihat hati orang itu bener-bener bagus gitu. Aku ngelihat temen gitu, kalau lu nganggap sesuatu yang dosa ini biasa, yang lu lakuin ini biasa, ini ada masalah sama lu sama Tuhan, hati lu. Udah gitu aja. Nah, aku pun juga refleksi ke diriku gitu loh. Ketika aku nggak menikmati ibadahku, ya berarti memang ada masalah di hatiku. Makanya kalau ibadah itu kalau cuma formalitas gitu loh, aku mempertanyakan di diri aku gitu. Ini gue sholat kayaknya sekarang formalitas deh. Jadi disitulah gue harus mencari titik ngecharge iman gue gitu loh. Bukan handphone doang yang di-charge, iman pun mesti di-charge. Ya, gimana? Betul. Mungkin lo mulai ngaji, mungkin lo mulai zikir, mungkin lo bergaul dengan orang positif, mungkin lo datang ke kajian, macam-macam orang caranya gitu loh. Mungkin lo meditasi, mungkin lo segala macam lah untuk ngecharge iman lo gitu loh, ngecharge jiwa lo yang di dalam nih gitu loh, bukan yang terlihat di luar. Nah disitulah aku ngerasa sholat formalitas tuh kayak munafik. Iya, karena nggak menikmati. Ya aku gitu, bukan aku ngajarin ya, tapi untuk diriku sendiri. Kalau aku udah nggak menikmati sholat itu berarti ada masalah di hati aku gitu loh. Entah apapun itu ya gitu loh. Yang kayak ini tuh Tuhan itu kayak jadi yang kedua di hati aku gitu loh. Berarti ada sesuatu yang aku utamakan selain itu gitu. Makanya sholat itu nggak dinikmatin. Jadi ibadah itu hanya buat menggugurkan kewajiban. Sholat itu hanya buat menggugurkan kewajiban, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kayak yang penting gue begini biar gugur kewajiban gue. Iya. Tanpa dia mendapatkan sesuatu setelah menyelesaikan itu, sama aja hidupnya akan sama aja. Soalnya kalau saya itu Kak nikmatin perjalanan pahit itu dari masa kecil gitu ya. Walaupun saya orang tua komplit, tapi dengan didikan orang tua saya yang keras, nah itu dari situ saya berontak sebetulnya. Iya. Iya, karena didikan itu memang tuh sangat berpengaruh juga sama perjalanan hidup kita masing-masing gitu. Mungkin sekarang misalnya aku ngobrol kayak gini, mungkin ada beberapa orang yang nganggap ini biasa aja nih, biasa aja nih. Kita nggak tahu suatu saat tiba-tiba mereka inget nih obrolan. Makanya live kayak gini yang positif itu selain untuk kita sebagai host juga belajar gitu kan, mengingatkan diri juga, mungkin ya sharing buat teman-teman juga. Suatu saat kalaupun gua udah nggak ada gitu, atau Bang Herdi udah nggak live lagi apa gimana gitu kan, tiba-tiba kalian inget nih gitu loh live ini atau gimana gitu kan, akhirnya ya bener-bener yang kayak sangat berpengaruh gitu apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat. Makanya parenting orang tua itu ya berpengaruh, walaupun orang tuaku meninggal gitu kan, tapi beberapa ajaran dia, beberapa kata-kata dia tuh sampai sekarang masih hidup gitu. Iya, masih ada. Masih ada. Malahan istilahnya kalau saya itu sama orang tua tuh dulu terlalu dikekang, terlalu harus ini itu. Makanya saya sekarang belajar ke anak untuk tidak mengekang anak. Apapun anak yang anak itu lakuin silahkan. Kalau dia misalkan udah jenuh nanti juga kembali ke dirinya lagi gitu loh. Karena aku digituin nggak enak gitu. Iya, makanya kenapa gue bilang anak tuh kayak cerminan kita, gitu. Iya. Ya karena kita untuk anak itu bukan cuma anak yang harus belajar dari kita, tapi kita juga harus belajar dari anak juga. Sekecil apapun itu kita juga harus memperhatikan. Memperhatikan bukan berarti gimana ya, belajar dari dia gitu. Iya. Itu kayak mutus rantai ya gitu. Iya, istilahnya pahitnya kehidupan di masa kecil, di memori itu gitu. Iya, paham. Dalam artian kadang aku ngomong gini dalam diri, untung ya saya nggak punya dendam sama orang tua gitu loh. Karena perlakuan mereka itu gitu loh, yang selalu bikin aku gitu sakit gitu, ada itu. Iya, tapi untungnya nggak melekat untuk diaplikasikan ke anak juga gitu ya.
Ya janganlah, anak aku harus Iya. bebas lah. Cukup aku aja gitu, Kak, yang ngerasa sakitnya gimana digituin sama orang tua gitu. Cukup di aku gitu, jangan anak-anak aku gitu. Tapi rumah tangga masih utuh kan? Alhamdulillah saya udah 21 tahun, Kak. Itu plusnya di situ ya. Tapi Kadang-kadang suami orang- aku sabar banget loh, Kak, ngadepin kelakuan istrinya. kadang-kadang orang yang nggak masuk ke area situ aja nggak bertahan loh. Ini bisa bertahan kan? Makanya plus minusnya orang tuh 21 tahun saya. jangan dilihat dari Alhamdulillah. perilakunya ya. Kadang-kadang perilakunya begini, Iya. tapi dia punya sisi lain yang nyatanya dia bisa bertahan dengan rumah tangganya. Nyatanya dia bisa Alhamdulillah saya udah Sama- 21 tahun. sama anaknya juga nggak keras gitu. Mendidiknya beda dengan cara dia dididik sama orang tuanya. Itu makanya kadang-kadang tuh jangan lihat seseorang dari cover misalnya, atau lihat dari perilakunya. Siapa tahu suatu saat dia lebih baik dari kita kan gitu. Nah iya, Makanya- ya seperti itu. Ya. Bener, kalau misalkan balik lagi ke memori belakang, Iya. dalam artian fisik kena ya istilahnya. Kalau udah ada laporan kayak sekarang udah habis gitu istilahnya, Kak. Karena aku itu masa kecil kan, fisik kena, mental pun aku kena. Makanya aku itu kabur dari rumah. 2003 itu aku kabur dari rumah, 2004 aku dapat suami. Aku asli Pangalengan, Oh, mana itu? kabur ke Bandung aku. Oh, mana itu? Pangalengan itu masih Bandung-Bandung. Masih Bandung-Bandung juga, Bandung Selatan dia. Oh, oke. Oke. Aku kabur 2003, 2004 aku punya suami, alhamdulillah sampai sekarang. Aku anak paling gede, Kak, di rumah. Ada adik aku satu cowok. Iya. Ya posisinya ya kalau fokus sama diri sendiri, jadi kayak bikin diri sendiri happy, terus apa yang kurang ya mesti harus ditambal, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya kan. Jadi memang Iya, makanya kalau misalkan lagi dalam artian lagi pengen tuh imajinasi lagi di situ, nyari kerjaan apa aja di rumah gitu. Yang penting lari dari situ gitu. Kalau misalkan lagi ngelamun pasti imajinasi itu datang gitu, muncul. iya. Ngeri loh. Iya. Aku paham sih. Makanya Tapi orang bilang jangan coba-coba gitu kata orang kan. Tapi Iya gunakan- gitu. Tapi salah satu cara ya untuk mendetoks. Aktivitas itu penting ya. Sangat-sangat penting untuk detox itu. Tapi detox terbaik bukan detox terbaik ya. Ya selain mendekatkan ke Tuhan itu olahraga. Ya. Ya kan Olahraga. itu wajib. Saya kena saraf kejepit. Olahraga aku nggak bisa berat, Kak. Saraf Ya, kejepit jalan. di pinggul ekor. Ya jalan paling enggak. Jalan kaki pelan-pelan aja santai. Harus Sama coba Ini lagi merinding padahal badan aku tuh sebetulnya. Makanya naik pengen ngobrol gitu. Gak Lagi ini juga. sama meditasi itu dia akan mengeluarkan sesuatu energi yang lama terpendam, keinginan yang lama terpendam, luka yang udah lama terpendam itu akan keluar. Jadi ketika dia datang itu jangan ditepis, jangan dilawan, biarin aja dia keluar, biarin aja dia naik ke otak lagi. Kan datangnya dari sini ya, masalah-masalah itu kan datang dari Iya. bawah, itu nanti akan naik ke otak Iya. semua, jadi akan teringat semua. Lah ketika ingat ini jangan ditepis, jangan dilawan, biarin aja sampai dia lepas sendiri. Kalau kita rutin, lama-lama akan lepas semua itu. Keinginan Iya, itu, kadang kita ingatan muter tentang aja itu. gitu. Iya, makanya dilepasin. Salah satunya tadi olahraga sama ini meditasi. Karena di dalam meditasi itu ketika kita mendapat ketenangan, nanti kita kan ritual ibadah kita juga semakin lebih tenang. Iya, kadang kita nangis sendiri loh kalau inget masa lalu itu sakitnya gitu. Yang bikin Iya. itu ini sakit itu kadang muter gitu kan, masa lalu itu kok seperti ini gitu, kok aku nggak kayak yang lain sih gitu kan istilahnya, pasti ada ngebandingin ke orang lain tuh gitu. Ya ada fasenya nanti, insya Allah nanti lama-lama ini kok bisa sendiri. Kakak Tapi tidak maaf ya, masuk tuh. coba si San ini mau naik, nanti mungkin si San juga mau ngasih masukan. Oh iya iya siap, Nanti makasih Kak ya. Dinda Nanti Bang DM ya. Herdi aja. Nanti DM aku mengenai ya. Iya nanti meditasi. sama Bang Wijaya aja ya. Makasih. Makasih, Kak Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.